Nah, kemudian setelah ini dipotong, dikeluarin, dimasukin ke dalam, diangkat dari lemak tersebut yang kita ambil ya. Ini kita sayang kan kalau mau dibuang. Nah, daripada dibuang, akhirnya kita masukkanlah ke dalam payudara. Jadi bentukan payudaranya itu menggunakan fat grafting yang memang tidak bisa terlihat besar banget, enggak ya. Silikonnya ini semi padat ya, seperti agar-agar, seperti jelly, seperti gudir. Dari beberapa teknik tersebut, mana yang paling baik? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Kren di channel Krenly. Bagaimana teman-teman, semua pada sehat semua ya? Nggak boleh ada yang sakit, apalagi terkena COVID. Karena Dr. Kren selalu memberikan informasi-informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Oke, kali ini Dr. Kren akan membahas tentang masalah payudara ya. Kalau kemarin sudah membahas tentang cara memperbesarnya baik dengan operasi ataupun teknik-teknik yang lain ya, yang ada katanya pakai salep dan lain-lain atau minuman-minuman, itu ada di video sebelumnya. Nah, kali ini Dr. Gen akan membahas lebih ke arah operasinya. Jadi begini teman-teman, secara garis besarnya, gampang-gampangannya ya, yang paling tersering itu ada 3 teknik mengoperasi payudara. Yang pertama menggunakan teknik mastopexy atau disebut breast lift ya. Jadi dilakukan pengangkatan payudara. Nah, yang kedua adalah menggunakan fat transfer atau fat grafting ya. Jadi ngambil lemak dimasukkan ke dalam payudara kita. Yang kemudian yang ketiga adalah breast augmentation atau implan payudara. Oke, kita bahas satu per satu. Tadi kan aku bilang ya, yang paling aman dan paling natural adalah fat grafting atau fat transfer atau lemak transfer ya. Jadi begini teman-teman, kita bisa mengambil beberapa lemak yang ada di dalam tubuh kita, baik di leher, perut, paha, atau manapun. Di sini pun juga bisa ya di lengan. Nah, dari lemak tersebut yang kita ambil ya, ini kita sayang kan kalau mau dibuang. Nah, daripada dibuang, akhirnya kita masukkanlah ke dalam payudara. Jadi bentukan payudaranya itu menggunakan fat grafting yang memang tidak bisa terlihat besar banget, enggak ya. Dia hanya bisa melihat menambah porsinya aja tambah besar, lebih natural ya. Jadi kelihatannya itu lebih natural dan juga dia tidak terlalu membuat sayatan terlalu besar. Jadi hanya disuntikin habis dari ngambil lemak di tempat lain, kemudian disuntikin nih di payudaranya. Jadi dia besarnya itu lebih natural gitu loh ya. Nah, tetapi ada tapinya nih. Fat grafting ini dalam waktu 10 tahun ke depan pasti akan ada penyusutan. Kita naruh misalnya nih 100 cc atau 200 cc di lemak di dalam payudara kita nih. Nah, mungkin 10 tahun lagi bisa menjadi dari 200 menjadi 100, 120, tiap orang beda-beda, tapi pasti akan ada penyusutan. Nah, dan juga dengan menggunakan fat grafting ini, dia payudara kita ini ya, karena dia tambahi beban, dia nggak akan berat. Dan yang paling pas adalah pada wanita-wanita yang memang memiliki kelebihan lemak. Setelah ada kelebihan lemak, baru dimasukkan ke dalam payudaranya itu. Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang agak kurus badannya? Ya memang kalau kita nggak punya fatnya, nggak punya lemaknya, kita mau mentransfer, ya tentu kita harus melihat dulu bagian apa yang ada lemaknya. Tapi makanya pada skinny atau kurus ya, wanita yang kurus memang untuk fat grafting ini agak repot karena memang kita nggak punya lemak yang kita ambil dari mana. Bisa kita menggunakan teknik kedua, ketiga, atau dikombinasikan. Oke, teknik yang kedua adalah mastopexy. Jadi ketika ibu-ibu ini sedang hamil ya, kita lihat nih ya, anatomi payudara itu ada kulit dan ada kelenjar ASI, kelenjar mame ya. Ketika dia hamil akan besar tuh
akan membesar, gede ya. Habis itu setelah melahirkan, menyusui, akhirnya kempes. Nah, ketika kempes ini, kulit ini kan dia merenggang nih ya. Nah, ketika kulit merenggang, maka kalau kita berpikiran, oh kalau menggunakan fat grafting, oke-oke aja. Tetapi kulitnya ini sudah terlanjur merenggang. Jadi ya kita berpikirannya adalah supaya payudara ini lebih kencang, maka kita harus memotong kulitnya, sebagian kulit, supaya lebih ketarik lagi. Nah, itulah menggunakan teknik mastopexy. Jadi dipotong nih ya di bawahnya ya, kemudian di bagian hanya item-itemnya ya, itu ditaruh di atas, dilubangin tuh di atasnya. Nah, kemudian setelah ini dipotong, dikeluarin, dimasukin ke dalam, diangkat. Nah, jadi posisinya dipindahkan dari bawah ke atas. Nah, ini pada ibu-ibu pasca melahirkan sangat baik ya. Bagaimana dengan video yang kemarin? Nah, itu tuh yang katanya artis. Nah, jadi ketika ibu-ibu yang baru, lebih cocoknya adalah mastopexy karena dari kekuatan renggangan kulitnya dan kekuatan ototnya lebih dia masih bagus, cuman hanya kulitnya aja yang gelambir, yang meregang ya. Gelambir bahasa Jawa itu ya. Oke, yang ketiga adalah breast augmentation atau implan payudara. Jadi implan payudara ini dia memberikan sejenis silikon, tapi silikonnya ini semi padat ya, seperti agar-agar, seperti jelly, seperti gudir. Dan jangan khawatir, ini pun begitu dipotong dia nggak seperti cairan kok, dia masih ada ya. Jadi nggak ada istilahnya pecah tuh seperti kantong plastik diisi air biar gitu, enggak. Jadi dia modelnya semi padat seperti agar-agar atau jelly. Nah, cara menggunakannya adalah dia menggunakan teknik pemotongan di daerah areola, ya areola bagian hitamnya itu supaya tidak terlihat, kemudian dimasukkan atau ada dipotong tempat lain. Nah, tetapi breast augmentation ini ada berbagai macam kendala ya. Memang dia bisa dari orang yang kecil banget ya langsung wow gitu. Beberapa artis ya kamu bisa tahu sendiri ya breast implant. Cuman adalah dia tidak natural karena dia bentuknya dipaksakan ke dalam, akhirnya bagian pinggir-pinggirnya itu ada kerutan. Nah, jadi ketika menggunakan cara ini sebenarnya ada, kalau dikombinasikan dengan teknik lain, misalnya breast augmentation dengan fat grafting ya, untuk memberikan daerah pinggirnya itu supaya tidak ada kerutan, maka diberikanlah lemak. Jadi tidak ada garis-garis seperti isian gitu loh. Ya, ini yang membedakan antara breast implant dengan teknik yang lain. Dia lebih tidak natural. Ya. Nah, breast implant ini pun juga tidak bisa digunakan seumur hidup. Ada jangka waktunya. Setiap 10 tahun sekali dia harus diganti. Dan permasalahannya adalah breast implant ini karena dia dimasukkan ke dalam payudara, dia implan ya atau benda asing dimasukkan ke dalam payudara. Karena kebiasaannya kita ini tidak ada bebannya, begitu ditambah beban maka akan ada perasaan tidak nyaman di sekitar sini. Tuh. Jadi seperti mengangkat beban ya. Jadi ada perasaan tidak nyaman karena tidak terbiasa saja. Biaya terapi ini kurang lebih hampir sama saja ya. Hanya pembedanya adalah implannya ini karena kita masih impor, itu kisaran harga 500 sampai 1.500 dolar. Jadi teknik operasinya kurang lebih biayanya sama ya, misalnya 40-50 juta, tambahannya adalah dengan itu breast implantnya itu. Pembedanya itu aja. Yang lainnya kurang lebih harganya sama. Tiap dokter beda-beda ya, karena ini adalah seperti seorang seniman ya. Dokter bedah plastik itu adalah seorang seniman, tergantung dari jasanya masing-masing ya, servis masing-masing. Kita nggak bisa ada patokan harga, nggak. Cuman memang ada beberapa patokan kurang lebih seperti itu. Jadi bisa naik, bisa lebih juga. Dari beberapa teknik tersebut, mana yang paling baik? Tidak ada paling baik.
Tentukan apa yang menurut kamu sesuai ya. Misalnya nih, dok saya baru melahirkan nih, payudara saya sebenarnya sudah cukup besar kok dok. Harusnya apa yang paling baik? Oh ya, kombinasikan aja mastopexy disertai dengan fat grafting. Ya, atau dok badan saya ini kurus. Saya masih umur muda ini dok, kurus kecil. Tapi KPK pengen payudara saya gede. Oh ya, kamu harus menggunakan breast implant. Nah, kalau kamu misalnya orang yang kepingin, ya saya kepingin sedang-sedang aja dok, lebih menarik sedikit lah, yang penting saya sudah suka kok dengan bentuk segini, cuma ingin tak besar sedikit aja, ya saran saya sih fat grafting aja. Jadi misalnya nih, oh kamu kepingin menguruskan ini nih, daerah leher supaya lebih narik gini, ya udah ambil fat grafting atau transfer lemak dari leher ke sini, ke payudara. Atau kepengen pahanya lebih kecil sehingga bokongnya lebih semok, ya ambil masukkan ke payudara. Jadi sesuaikanlah dengan kondisi masing-masing. Jadi tidak ada satuan pasti, tidak ada yang oh kamu harusnya seperti ini. Sesuaikan dulu dengan kondisi-kondisi kamu bagaimana. Dan juga terlalu besar pun juga tidak terlalu baik ya, tidak terlalu nyaman juga. Saya sendiri sebagai laki-laki ngeliat terlalu besar pun juga kadang-kadang seperti gitu itu. Tapi kalau yang ini yang seperti yang di video mbak itu ya, itu kelihatannya bagus juga itu ya. Dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan juga bentuknya pun juga sangat indah ya. Bagi seorang laki-laki dia proporsional, dan secara garis besarnya nggak mungkin ya payudara itu ukurannya sama besar kanan kiri, tidak mungkin ya, karena secara normalnya payudara itu ukurannya tidak sama antara kanan dan kiri. Oke, cukup sekian dulu. Sudah penjelasan panjang kali lebar kali tinggi ya. Yang penting kamu sudah tahu, sudah punya gambaran apa itu operasi payudara, apa sih implan payudara itu, apa sih transfer lemak, apa sih breast lifting itu ya. Kalau pengen lebih lanjut lagi, tetap saya sarankan untuk konsultasi ke dokter bedah plastik yang menyesuaikan dengan kondisi kamu. Oke, cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.